Jangan sampai keuntungan aja. Jangan hanya berorientasi pada keuntungan aja. Ya. Kepada supporter. Ya. Harus legowo. Jawabkan dengan emosi. Saya punya usul, Bang. Gimana kalau ke depan jangan pakai gas air mata? Ya harus janganlah, jangan. Ya. Tapi harus ada penggantinya, Bang. Ada penggantinya. Kalau saya bicara penggantinya pakailah canine. Kalau lebih yaitu anjing, Bang. Iya. Dogi yang sudah dilatih. Iya. Ya. Kepolisian tuh punya unit, Bang. Iya, namanya betul. canine atau K9. Iya. Ya. Karena dengan menggunakan anjing saya pikir kita ini mayoritas muslim. Kita bicara dogma agama dulu deh ya. Betul. Orang melihat anjing bukan melulu takut digigit. Iya. Ya, dicium saja sudah menghindar. Tuh, keren itu. Ya. Keren betul. Real Life Challenge. Coffee time. Sobat Opa, dimanapun Anda berada, malam ini saya berada di teman kita Cafe Resto. Tepatnya berada di Jalan Keramat Asem, Utan Kayu Selatan. Kalau Sobat Opa berminat, silakan di browsing, ketik teman kita Cafe dan Resto. Anda akan menemukan di sana. Malam-malam begini, cuaca di luar hujan rintik-rintik. Jauh-jauh dari rumah saya datang ke sini. Tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani dengan senior saya, yakni Bang Edi. Salam olahraga kita Indonesia. Asik. Bang Edi, apa kabar? Alhamdulillah, barokah kita ketemu, insya Allah. Udah lama ya? Udah lama sekali kita nggak ketemu, Bang Edi. Insya Allah. Sehat, Bang Edi ya? Alhamdulillah. Sehat. Anak-anak juga sehat, Bang Edi. Alhamdulillah, barokah untuk semua. Saya cari-cari Bang Edi. Siap. Malam ini baru ketemu Siap. di teman kita Cafe dan Resto. Beliau saya hadirkan di sini tentunya punya latar belakang yang sesuai dengan topik kita malam ini, yakni sepak bola. Sobat Opa, ini obrolan kami berdua dengan topik berita duka atau tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, di mana ratusan jiwa yang melayang secara cuma-cuma, Bang Edi. Ya, dan ini saya katakan sebagai tragedi nasional. Ratusan nyawa melayang, termasuk anak-anak di bawah umur. Ada juga para wanita. Nah, dalam duka ini saya pengen pendapat dari Bang Edi tentang kejadian tragedi ini. Ya, kita merasa prihatin juga, Bang. Sangat prihatin, Bang. dan saya bela sungkawanya sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan menjadi sedih, ketabahan. Itu suatu takdir, tapi jadi masalah. Entah ini dari mana asalnya, apa dari mana itu turun ininya. Saya belum penyebabnya, belum tahu persis, cuman hanya katanya berita, ada ya beritanya ya. Gitu. Ada penonton turun, ya itu asal mulanya. Apa dia ke pemain apa gimana? Katanya sih dengar-dengar pernah kalah sama Persibaya. Ya itu pas memang di tuan rumah kalah, itu yang mungkin nggak nerima apa gimana? Saya belum, ini hanya duga-dugaan saya aja. Karena saya belum juga nggak tahu persis. Ya mudah-mudahan kedepannya jangan sampai seperti ini lagi. Bang Edi, kita belum bicara ke depan, Bang Edi ya. Siap. Intinya bahwa menurut berita juga yang saya dengar, ini pertandingan antara Arema Malang dengan Persebaya Surabaya. Siap. Pertandingan diadakan di Malang. Supporter Persebaya atau yang kita lebih kenal dengan bonek tidak boleh datang. Boleh dikatakan nyaris 90% lebih yang ada di stadion adalah
supporter Arema. Ya. Main dan kejadiannya kalah. Apakah betul bahwa para supporter Arema tidak puas dengan hasil di mana supporter lawan tidak ada, artinya full supporter yang ada untuk Arema bermain di kandang sendiri, hasil akhir kalah. Apakah ini menurut Bang Edi sebagai pemicu ya, sebagai trigger ya dari penyebab tragedi ini, Bang Edi? Bisa jadi begitu. Bisa 90%, bisa 100% itu kena kalah. Karena Bisa. Istilahnya tidak bisa terima kalah, Bang Edi. Berarti iya, itu jelas. Coba kalau Arema menang 3-0 atau 3-2, nggak bakalan. Atau 1-0 aja ya. 1-0, pokoknya menang aja. 1-0 saja ya. Bisa. Ini nggak akan terjadi ya. Cuman kejadian apa dari jadi maaf aja ya, ke belakangnya saya juga seorang wasit. Ya. Saya di C2 waktu itu kejadian yang paling dominan itu dari offset. 60% dari offset. Keputusan wasit yang menunjuk offside. Bukan. Ini yang kalau kita cerita, ini nggak tahu kalau yang ini. Ya. Artinya kejadian-kejadian yang sudah pemicunya 60% menunjuk offside. Dari offset. Kejadian dari offset. Kata wasit sebagai pemimpin pertandingan offside, tetapi tidak nerima gitu kan. Itu yang pemain, supporter. Nah, itu banyak tidak kalau terima. Iya. Tragedi ini, Bang, viral sekali, bahkan menjadi berita dunia, Bang Edi. Ini pasti berdampak secara menyeluruh, Bang Edi. Baik itu bagi tim nasional, baik itu bagi liga-liga, ya 1, 2, 3 di negeri kita ini, ya kan. Bagi pengurus PSSI. Betul. Betul nggak, Bang? Sangat. Belum lagi, Bang, yang kita takutkan lagi sanksi dari FIFA, Bang. Kemungkinannya, Bang, sanksi dari FIFA menurut Bang Edi gimana, Bang? Dengan kejadian ini, Bang? Ya mungkin itu ada hukumnya tersendiri. Pasti ya, Bang ya. Jadi gimana kronologisnya gimana? Betul. Memang ada mungkin ada banding juga sih. Ada banding juga dari kita ya. Soalnya dulu Arema itu penontonnya termasuk juga zaman Pak Agung Gumelar itu terbaik dulu. Arema terbaik, penonton terbaik dulu. Terus pemerintah kita juga tidak bisa tinggal diam, Bang Edi. Iyalah. Ya kan? Ini udah masuk seperti tadi saya bilang, Bang Edi ya. Ini tuh masuk dalam tragedi nasional. Iya kan? Iya. Bukannya karena force majeure atau artinya gempa bumi dan sebagainya. Bukan. Ini Tetapi dalam satu pertandingan, ya kan? Dalam satu stadion, subhanallah. Seperti itu. Ya, saya dengar dari salah satu reporter sepak bola kita, bahwa peraturan FIFA yang namanya gas air mata itu jangan lagi digunakan. Ada di dalam stadion aja nggak boleh, betul, Bang Edi? Iya, sebetulnya. Seperti itu ya. Petasan apa semua nggak boleh. Kalau emang peraturan memang tapi peraturan begitu. Nggak boleh. Intinya peraturannya berkata demikian, tetapi kenyataannya dalam stadion dari keamanan keamanan membawa gas air mata. Lebih gila lagi, Bang Edi, saya dengar bahwa gas air mata yang digunakan bukan gas air mata tipe untuk pembubaran massa, tetapi tipe gas air mata yang digunakan dalam perang. Jadi di samping pedihnya di mata, bagaimana sesak napas dan sakit katanya. Seolah-olah tidak sih membunuh ya, tetapi itu sangat menyiksa sekali. Emang dengernya begitu, jadi dengan akal aja, dengan akal sehat aja, kita kan aja. Dengar katanya sih, kenapa pintu ditutup? Itu harusnya buka aja udah. Kalau memang itu Arema, 90% Arema loh. Bisa lah digemba dengan. Atau karena panitia takut rugi, jadi yang nggak bayar takut orang masuk. Iya kan? Kalau tidak salah lagi, saya juga bukan ahli dalam persepak bolaan ya, Bang Edi ya. Ada lagi sumber mengatakan bahwa peraturan FIFA bahwa 10 menit kurang sebelum
pertandingan ini selesai, siap ya. Pintu sudah dibuka. Ya. Katanya seperti itu. Bisa. Sementara dalam kejadian ini sampai dengan selesainya pertandingan, sampai terjadinya insiden yang begitu besar, sampai terjadinya chaos di dalam stadion, pintu masih terkunci. Itu saya juga nggak masuk akal gitu dengan pikiran sehat kita. Oke. Bang, kalau kita mau mundur ke belakang, kembali ke masanya Bang Edi. Selagi Bang Edi memimpin, sebagai wasit, atau Bang Edi mengawasi anak buah Bang Edi, selagi Bang Edi jadi pelatih, pernah nggak Bang mengalami bentrokan atau kondisi-kondisi yang tidak sebesar ini, tidak sebesar Kanjuruhan ini? Artinya ada keributan-keributan seperti itu, Bang? Banyak, sering, cuman kecil gitu. Cuman Bang Edi ada kesalahan sendiri dulu. Waktu ada ribut-ribut, kenapa kita masuk ke tengah lapangan lagi rame? Bang Edi kena itu, salah, jelas salah, nggak boleh itu. Saat itu Bang Edi sebagai apa? Pelatih. Sebagai pelatih. Jadi mau ngelarang saya masuk, Bapak masuk. Terus, tahun ini pada ini itu ceritanya itu. Bang Edi kena juga? Bukan kena lagi. Penyebab utamanya tadi Bang Edi bilang ketika wasit menunjuk offside. 60% ya? Iya, 60% dari wasit ya, dari offside. Itu yang memicu kericuan ya, atau kontradiktif kontradiksi. Selain itu Bang Edi, pengalaman Bang Edi yang paling besar gitu selama Bang Edi di sepak bola? Enggak, kalau anak-anak itu biasa aja, nggak sampai wah dukung hantam, nggak sampai, bisa hanya di dalam aja, bisa diatasi dengan wasit, bisa diatasi. Nah kita juga sekarang udah kejadian dulu kayak itu, kita juga ngerem juga. Wah, kita jadi kejadian kayak dulu. Sebagai wasit, sekarang saya tanya Bang Edi. Bang Edi sebagai wasit memimpin pertandingan, pernah nggak Bang Edi disalahin oleh pemain Bang Edi? Wah, jangankan salah, bener aja kita salah kalau wasit mah. Udah pelanggaran treat, gitu. Banyak yang banyak nggak terima. Tapi kita bagaimana cara? Ini gini. Oke. Malah saya ini pengalaman ya, jadi wasit di teror sekali lah. Waktu itu saya mimpin. Betul dia lepas sepatunya nih. Sepatu terlepas, dan itu pelanggaran ya Bang Edi ya? Kalau tergantung, kalau bolanya duluan apa sepatunya duluan. Itu ada aturan dari situ. Baru tahu saya. Kalau yang dianggap pelanggaran yang bagaimana Bang? Yang sepatunya duluan, nendang. Belum masuk apa gimana, sepatu belum, itu ada pelanggaran. Kalau bolanya duluan, nggak masalah. Artinya setelah nendang, sepatu lepas, itu tidak apa-apa. Tapi kalau nendang duluan, sepatu lepas, terus ada masalah masuk apa gimana, itu baru pelanggaran. Pelanggaran. Seperti itu. Nah, terus saya ambilin tuh sepatu itu, saya kasih itu berapa derajat dia rendamnya, minta ampun. Merendam itu udah amarah dia tuh jadi baik. Terima kasih. Empati seorang wasit mau mengambilkan sepatu pemain yang terlepas. Yang orang tadi udah emosi, Walaupun tadinya dia begitu emosinya. Tapi dengan apa namanya tuh itikat baik Bang Edi, dia bisa merendam. Waduh, luar biasa. Ini kejadian terburuk kedua di dunia nih Bang. Indonesia nih Bang. Saya pengen dengar sebagai orang yang senior di persepak bolaan, gitu kan? Himbauan Bang kepada penyelenggara, himbauan kepada supporter, kepada aparat keamanan ke depannya tuh gimana Bang? Ya kan? Apa harus ada pendewasaan lagi dari para supporter yang utama atau gimana Bang? Ya, sebaiknya memang begitu. Semuanya kita, terutama kita udah kita prihatin bagaimana merasakan diri kita kalau keluarga kita sampai begitu. Keluarga aparat, mungkin keluarga siapa, bisa aja terjadi begitu. Betul. Nah, oleh karena kita saling dewasa, saling mengasih tahu persiapannya yang ketat, penyelenggara juga asal jangan sampai keuntungan aja. Jangan hanya berorientasi pada keuntungan aja. Jadi safety juga keamanan juga penting. Itu harus, itu penting sekali ya. Artinya SOP dari semua peraturan-peraturan
Ya tolong diterapkan lah, Pak Bilandara ya, iya. agar ini berjalan sebagaimana Iya. mestinya. Iya, iya. Kepada supporter, Ya. ya mari kita melatih untuk lebih Untuk dewasa. dewasa, Bukan berarti tidak dewasa loh saya Iya. bicara ya. Iya, betul. Artinya kesadaran diri. Siap, betul. Terutama menerima kekalahan. kekalahan harus, seperti ya. itu. Ya. Harus legowo, Legowo, ya. gitu kan? Ya, ya. Pihak keamanan, Bang. Siap keamanan harusnya diperketat lagi, diberi jauhkan dengan emosi. Itu yang penting itu. Tapi kan ya manusiawi juga. 10 kali dipukul, waduh. Gitu kan. Ada juga memang di situ. Tapi dia tetap harus ikutin aturannya Siap, ya kan. siap. Nggak boleh overacting ya kan. Jauhkan itu. Saya punya usul Bang, punya pemikiran Bang. Gimana kalau ke depan Bang, jangan pakai gas air mata. Ya harus janganlah, jangan, Ya. jangan ya. Tapi harus ada penggantinya Bang. Ada penggantinya. Kalau saya bicara penggantinya pakailah canine. Kalau lebih Yaitu anjing Bang. Iya, Dogi yang sudah Iya. dilatih. Iya. Ya, kepolisian tuh punya unit Bang, Iya, namanya betul. canine atau K9. Iya. Ya, karena dengan menggunakan anjing saya pikir Iya. kita ini mayoritas muslim. Iya, betul, Ya. betul. Kita bicara dogma agama Iya, dulu deh ya. Betul. Orang melihat anjing bukan melulu takut digigit. Iya, Ya, dicium saja sudah menghindar. Iya, betul. Ya. Ya, sudah mundur. Ya. Satu. Kedua, karena mayoritas kita Islam, ya, jadi mereka nggak terlalu familiar dengan anjing. Iya. Sudah ada takut duluan. Iya. Ya, jadi kepolisian ke depan saya pikir usul saja atau masukan saja ya. Iya. Gunakan canine ya yang terlatih. Iya. Kalaupun Bang, Ya. sampai tergigit, Iya. pasti anjing-anjing atau dari unit canine ini Udah ini ya, udah antisipasi dengan anti rabies. Betul. Ya kan, kalaupun sampai ada luka, Iya, bisa. luka luar saja gitu loh, Bang. Betul. Pengobatan disediakan. Siap, betul. Keren itu. Ya, Keren, betul. Ide ya. Saya bisa. Ide ya Bang ya. Bisa. Daripada kita pakai gas. Bisa, iya. Ya, kita ulur, Iya. siapin aja berapa ekor, 10 ekor anjing lah. Iya. Anjing penjaga kita punya kok. Kita punya canine kok, ya kan? Punya. Masyarakat lihat anjing sudah gini Bang. Iya. Saya saja Udah mendingan pulang gue daripada istilahnya gitu. mundur lah Ya, seperti mundur. itu. Betul. Ini masukan aja Bang. Enggak, ini cakep. Coba diuji coba dengan itu. Dengan itu bisa aja. Tapi ya bukan dilepas maksudnya. Enggak, ada kontrol kan Pak. Ada kontrol ya kan. Betul. Sampai orang mundur ya sudah. Bukan berarti dilepas harus gigit. Enggak juga. Saya setuju. Ya, setuju. daripada menggunakan gas air mata. Bang Edi, nggak kerasa kita ngobrol asik nih. Waktu udah lewat ya, udah malam nih. Bang Edi udah harus istirahat, ya kan? Ya. Tapi sebelum kita tutup, Ya. Bang Edi boleh dong ada himbauan Bang Edi. Ya. Baik itu bagi supporter kita, penyelenggara kita, Ya. pemerintah kita, ataupun bagi pihak keamanan kita. Ya. 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 Terlepas dari dijatuhkannya sanksi atau tidak Ya. oleh FIFA. Siap. Iya. Ya kan? Ya. Karena sanksi itu, waduh, dampaknya bagi tim nasional kita lagi hebat-hebatnya loh. Ya. Ya kan? Belajar lagi bagus ya. Sintayong itu lagi punya nama Ya. gitu kan. Kalau sampai kena Ya. sanksi, sampai timnas kita juga tidak boleh main di luar sana. Ya. Kasihan. Ya. Ya, mereka yang lagi menggebu-gebu, lagi happy, lagi semangat-semangatnya harus pulang dan harus melupakan apa yang selama ini dia perjuangkan. Ya. Betul Bang Edi? Siap, betul. Ya. Gimana himbauan Bang Edi? Sebagai penutup nih Bang Edi. Siap. Untuk saya sih ya terutama ya kita semua sadar untuk keseluruhan. Sadar, dewasa kayak tadi kita bicarakan. Betul. Oleh karena itu, Ya. secara keseluruhan keamanan juga bukan musuh. Ya. Mungkin ada Satpol PP di situ, mungkin Ya. ada security di situ. Dengan hati-hati, dengan udah kejadiannya jangan sampai kita terjadi lagi untuk kedepannya. Insya Allah. Semuanya kebersamaan. Jangan kebersamaan persatuan negara kita bagaimana. Sekarang negara kita gimana? Harus bersatu. Di ini aja kita nggak bisa antisipasi bagaimana gitu. Kedepannya. Pokoknya semua jadi pelajaran ya. Siap, jadi pelajaran. Menjadi guru yang paling baik pengalaman. Guru pengalaman terbaik. Dan ini harus yang terakhir kali. Jangan sampai lagi ya Allah. Jangan sampai pernah. Nggak perlu ratusan, nggak perlu puluhan. Satu pun nggak boleh. Jiwa pun. Satu nggak boleh. Untuk olahraga Ya. tidak perlu. Subhanallah. Mari kita majukan persepak bolaan Boleh, kita ya, ya.
Mari kita berprestasi, Ya. mari menjadi supporter yang dewasa, yang baik, yang bersportivitas tinggi, ya kan? Hati yang legowo, menang, hore, kalah, ya sudah. Namanya juga pertandingan. Sobat Opa, kiranya sampai di sini obrolan saya dengan senior saya, Bang Edi. Semoga ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Betul Bang Edi? Siap, Ya kan? siap. Sekali lagi salamnya Bang Edi. Siap. Salam olahraga kita Indonesia. Thanks for watching to the end and see you in the next videos.